Halo sahabat YouTube, pada kesempatan kali ini kami akan menjelaskan sedikit bagaimana sih sebuah telepon genggam melakukan sebuah panggilan. Di sini saya Agil Stephen Tubo sebagai pemateri dan rekan saya bernama Supriyadi akan menjelaskannya secara sederhana. So, let's check it out. Nah, tahukah kalian bagaimana telepon melakukan sebuah panggilan? Jawabannya cukup sederhana. Ketika kalian memulai sebuah panggilan, maka sebuah mikrofon akan merekam suara kalian dalam bentuk sinyal analog, kemudian diubah menjadi sinyal digital berkat sensor MEMS. Kemudian, di dalam ponsel kita terdapat sebuah antena yang berfungsi untuk mentransmisikan sinyal digital tadi menjadi sebuah gelombang elektromagnetik. Nah, kemudian gelombang elektromagnetik ini mentransmisikan sinyal digital dengan mengubah karakteristiknya menjadi sebuah gelombang seperti gelombang amplitudo. Nah, kemudian ketika gelombang elektromagnetik ini yang sudah diubah karakteristiknya menjadi sebuah gelombang amplitudo dapat menjangkau orang yang kita tuju, maka kita dapat melakukan sebuah panggilan. Namun, muncul sebuah pertanyaan, bagaimana jika orang yang kita hubungi berada di wilayah lain? Oke, maka dari itu dibuatlah sebuah konsep dengan menara sel dengan menggunakan sebuah konsep teknologi seluler. Nah, dalam konsep teknologi seluler ini, area grafis itu dibagi menjadi wilayah sel-sel heksagonal dengan masing-masing sel memiliki menara dan slot frekuensi. Artinya, dalam sebuah wilayah sel itu memiliki sebuah menara untuk menangani wilayah-wilayah tersebut. Nah, di mana untuk menghubungkan wilayah satu atau menara yang satu dengan menara yang lainnya dibutuhkan sebuah kabel, yakni kabel fiber optik. Nah, gelombang yang berasal dari handphone kita sebelumnya itu akan ditransmisikan ke sebuah menara sel. Kemudian di menara sel itu akan mengubah gelombang amplitudo ke dalam sebuah pulse cahaya frekuensi tinggi yang kemudian transmisikan melalui kabel fiber. Nah, kemudian pulse cahaya ini kemudian dibawa ke sebuah base transceiver box yang terletak di bawah menara tersebut. Kemudian akan dilakukan proses dan dikirim ke menara tujuan. So, bagaimana menara sel itu dapat mengetahui di mana menara sel teman kita berada? Konsep ini, untuk menjawab pertanyaan ini, kita tertuju kepada sebuah MSC, yaitu Mobile Switch Center, yang merupakan sebuah titik pusat dari menara sel. Nah, MSC ini ketika kita membeli sebuah kartu atau sebuah SIM, maka semua data langganan terdaftar pada MSC yang telah ditentukan. MSC ini akan menjadi sebuah home MSC kita atau home MSC Anda. Nah, home MSC ini akan menyimpan semua informasi mengenai paket layanan, aktivitas, dan status yang kita lakukan. Nah, bagaimana jika pindah ke menara MSC lain? Maka kita akan mendapatkan sebuah MSC baru yang dikenal dengan nama Verizon MSC. Kemudian Verizon MSC ini akan berkomunikasi dengan home MSC kita bahwa misalnya sebuah A berada di MSC A. Kemudian A ini pergi ke wilayah MSC B, maka MSC B ini akan berkomunikasi dengan MSC A untuk mengatakan bahwa si pemilik ponsel A ini berada di MSC B agar MSC A itu dapat mengetahui tepat di mana lokasi kita berada saat ini. Nah, ketika bagaimana ketika kita menghidupkan ponsel kita itu, maka semua layanan-layanan yang ada di dalam itu seperti SIM kita itu akan menanyakan di mana lokasi kita. Oleh karena itu, MSC A atau MSC B ini dapat mengetahui di mana kita berada saat ini. Oke, itulah penjelasan singkat yang kami berikan. Sekian dan terima kasih.